bahwa dampak depresi ini bisa mengancam kesehatan baik fisik maupun psikologis dan juga keselamatan nyawa yang bersangkutan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Senang sekali hari ini saya Wildan Akasyah sebagai host yang akan memandu jalannya acara pada kegiatan hari ini. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ibu narasumber kita yang luar biasa. Apa kabar Ibu Puput? Alhamdulillah, hari ini sehat Pak. Beberapa waktu lalu kita pernah melihat berita tentang upaya bunuh diri beberapa siswa yang ada di sekolah. Mungkin bisa dijelaskan apa itu ada kaitannya dengan depresi, Ibu Puput? Baik, terima kasih kepada Pak Wildan. Memang sebenarnya depresi ini juga terkait erat dengan bunuh diri. Karena kalau dari diagnosanya sendiri, gejala depresi ini terjadi ketika seseorang merasakan kesedihan yang mendalam, kemudian juga ada perasaan tertekan dan hilangnya minat untuk terlibat aktivitas. Nah, selain itu gejala lain dari depresi itu juga adalah peningkatan atau penurunan berat badan nih. Mungkin kalau kita bisa lihat kira-kira apakah seseorang tiba-tiba jadi berat badannya jadi naik atau mungkin jadi turun, kita bisa lihat itu sebagai sebuah gejala depresi. Dan selain itu kita juga bisa tahu bahwa gejala depresi itu juga bisa terjadi ketika kita mengalami gangguan makan atau gangguan tidur, kemudian juga sulit untuk berkonsentrasi atau mungkin berpikir atau pengambilan keputusan, dan juga adanya ide atau percobaan bunuh diri tadi. Jadi memang ini sebuah fenomena yang saling terkait karena ini juga mempengaruhi baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental gitu. Iya, begitu Bu ya. Oh ya, teman-teman itu juga sering bertanya, sebenarnya depresi itu apa sih Bu? Apa perbedaannya dengan stres ataupun cemas? Oke. Kalau dari diagnosanya depresi ini kita bisa kembali lagi mengacu pada DSM. DSM itu sebagai panduan dari diagnostik dan juga statistikal dari mental disorder. Dan mungkin kalau untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia kejiwaan lebih familiar dengan PPDGJ ya. Nah, itu kalau kita lihat dari situ kita harus memperhatikan dulu 5 kriteria yang muncul dari 9 kriteria yang ada, dan itu harus muncul dalam waktu 2 minggu minimal gitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung mendiagnosis orang bahwa mengalami depresi, tapi kita harus lihat dulu nih durasi dari adanya gejala tersebut. Kemudian juga apakah gejala ini sampai memberikan gangguan pada fungsi kehidupan seseorang, mulai dari fungsi pendidikan, mungkin juga fungsi pekerjaan, adakah penurunan produktivitas segala macam. Termasuk juga kita juga harus melihat apakah depresi ini muncul atau berkaitan dengan gangguan yang lain, misalnya psikotik atau mungkin gangguan yang diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan atau konsumsi medis gitu ya. Jadi kalau sudah diperhatikan diagnosanya, kemudian juga kita lihat diagnosa bandingnya, misalnya ini bukan depresi, mungkin ini lebih ke gangguan kecemasan atau mungkin ke stres pasca trauma atau mungkin gangguan psikotik. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga penegakan diagnosanya bisa lebih tepat gitu. Oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah kita mencoba melakukan asesmen secara menyeluruh, baik itu yang sifatnya fisik ya, mungkin pemeriksaan fisik apakah terjadi penurunan berat badan atau mungkin terlihat lesu sepanjang hari segala macam. Itu juga termasuk juga pemeriksaan laboratorium untuk melihat mungkin adakah mungkin gangguan-gangguan hormon atau gangguan di otak yang mungkin terkait juga dengan diagnosa ini. Kemudian asesmen yang terakhir yang perlu juga dilakukan adalah terkait dengan asesmen mental. Jadi mungkin via atau melalui asesmen yang psikologis, misalnya BDI, Back Depression Inventory, atau mungkin juga asesmen-asesmen lain yang terkait dengan gangguan ini gitu Pak. Baik, teman-teman juga sering bertanya Bu, kira-kira depresi ini penyebabnya apa sih? Kenapa ke orang itu bisa sampai mengalami down atau depresi
yang orang tersebut tidak dapat move on. Oke. Bahasanya kerennya begitu. Enggak. Kalau dilihat dari gejalanya, sebenarnya depresi ini kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari faktor genetik atau biologis dan juga faktor psikososial. Dan umumnya gejala ini terjadi bukan hanya karena satu faktor, jadi bisa bersifat multifaktorial gitu. Kalau misalnya kita lihat dulu dari faktor genetiknya, apakah mungkin dalam silsilah keluarga ada anggota keluarga sebelumnya yang pernah mengalami gangguan serupa gitu. Kemudian kalau dari faktor biologi mungkin bisa dilihat apakah ada terjadinya peningkatan hormon kortisol yang berhubungan dengan stres, atau mungkin juga ada bagian dari otak penderita yang mungkin itu menyebabkan dia lebih mudah bereaksi terhadap stres, sehingga itu bisa memicu secara psikososial juga terkait dengan hadirnya peristiwa yang traumatik atau yang stressful gitu. Misalnya contohnya kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai mungkin karena kematian, terus atau mungkin juga kegagalan yang berulang gitu. Bagaimana kita mempersepsikan kegagalan itu juga sangat terkait dengan munculnya gejala depresi. Dan kalau kita lihat juga secara menyeluruh dari segi kepribadian itu ternyata juga cukup berpengaruh ya. Misalnya apakah seseorang kecenderungan perfeksionis itu juga mudah atau rentan untuk mengalami depresi gitu. Baik. Oh ya, Bu, untuk depresi ini berapa untuk masa waktunya? Apakah ada penjelasan yang lebih detail? Berapa lama seorang normal mengalami depresi? Karena pasti setiap orang kan pernah mengalami yang namanya depresi. Nah, bagaimana kita membedakan depresi yang adaptif dan maladaptif? Seperti itu. Kalau untuk durasi diagnosanya minimal itu gejalanya harus muncul dalam waktu 2 minggu gitu ya. Kalau itu sudah memenuhi, kita bisa lihat lagi apakah ada episode lain yang muncul selain depresi ini, karena ini terletak pada klaster gangguan mood atau suasana hati. Jadi kadang mungkin ini juga bisa kita lihat apakah ada episode lain, misalnya episode manik yang dia merasa bahagia secara berlebihan, atau memang munculnya sebagai depresi utama. Jadi hanya episode perasaan tertekan atau sedih berlebihan. Setelah kita melihat itu, kita bisa lihat lagi dari segi keparahannya, apakah ini tergolong ringan, sedang, atau parah. Kita bisa tentukan dari dampak yang ditimbulkan dari gejala tersebut. Nah, biasanya untuk penentuan kategori ini setiap tenaga profesional punya panduannya masing-masing ya. Kalau untuk mungkin psikiater lebih familiar dengan PBDGC, sementara kalau untuk psikolog lebih familiar dengan DSM tadi. Nah, di situ ada panduannya untuk bisa menentukan kira-kira ini tergolong rendah, sedang, atau tinggi gitu, Pak. Iya, baik. Oh ya, Bu. Tadi Ibu Put menjelaskan tentang dampak terhadap depresi. Dampak yang signifikan terhadap penderita depresi dari jangka pendek, menengah, atau panjang itu seperti apa, Bu? Kalau mungkin secara umum ya Pak, kita bisa lihat bahwa dampak depresi ini bisa mengancam kesehatan baik fisik maupun psikologis dan juga keselamatan nyawa yang bersangkutan gitu. Kalau misalnya ini tidak tertangani dengan baik, dengan segera, ini bisa mengakibatkan penyakit fisik ya, mungkin sampai penyakit jantung. Itu juga menurut penelitian juga terkait dengan depresi. Kemudian juga karena tadi salah satu gejalanya adalah munculnya ide untuk bunuh diri, ini juga bisa mengancam keselamatan yang bersangkutan ataupun orang lain gitu. Jadi dampaknya kita bisa lihat dari segi sejauh mana keberfungsian hidup yang bersangkutan itu terganggu, baik dari segi sosialnya, apakah sampai dia kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, apakah dia mengisolasi diri gitu, atau sampai dari segi kognitifnya, apakah masih bisa untuk mengambil keputusan terkait keputusan penting dalam hidupnya, dan juga dari segi dampaknya secara fisik ya, misalnya sampai mungkin kehilangan nafsu makan, nggak mau makan, atau dia tidak bisa merawat diri, itu juga bisa menjadi dampak yang terlihat secara observasional gitu untuk penderita. Baik Ibu, untuk teman-teman juga bertanya, kapan seseorang itu memerlukan konsultasi kepada psikiater atau psikolog klinis ketika mengalami tanda dan gejala depresi seperti yang Ibu jelaskan tadi?
kita bisa lihat perubahan pada diri kita sendiri ya. Andai kata kita mengalami depresi, kita bisa lihat dari gejala-gejala tadi, apakah itu kita sudah alami dalam waktu 2 minggu. Jika memang banyak yang tercentang dalam kriteria gejala tadi, kita diwajibkan melakukan pemeriksaan secara langsung ke dokter kejiwaan ataupun ke psikolog untuk bisa dilihat secara menyeluruh gitu. Kalaupun memang ternyata kita mungkin sebagai penderita depresi mungkin tidak menyadari gitu. Kita bisa meminta tolong orang lain, orang terdekat kita untuk mengamati kira-kira apakah aku ada perubahan nggak ya kira-kira akhir ini. Menurutmu kok aku kehilangan nafsu makan ya gitu. Udah berapa lama gitu, kita coba untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan apa yang kita rasakan, mungkin permasalahan yang terkait dengan peristiwa depresi itu, sehingga kita akan lebih mudah mendapatkan sumber dukungan dari orang lain gitu. Karena untuk pasien yang depresi ini sangat penting Pak untuk bisa mendapatkan dukungan dari orang lain, karena kalau dari penelitian juga dari teorinya memang dikatakan bahwa sumber dukungan ini bisa menjadi faktor protektif yang bisa melindungi atau memperkuat seseorang untuk bisa mengatasi gejala depresi gitu. Jadi penting sekali jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai kita abaikan, karena teman-teman kita yang mengalami ini sangat butuh sumber dukungan dari orang lain gitu. Sangat menarik sekali ya Sobat Fakta. Kita perlu yang adanya dukungan dari teman sekitar kita. Oh ya Ibu, ketika kita menemukan misal teman kita sedang mengalami down atau depresi, bentuk dukungan seperti apa yang bisa kita berikan untuk mensupport dia? Baik. Pertama mungkin yang perlu kita lakukan adalah pastikan bahwa secara fisik, secara biologis dia mendapatkan kebutuhan dasarnya ya. Misalnya sudah makan belum gitu. Misalnya dia sedang menangis, bisa dikasih pelukan, dikasih minum segala macam. Setelah kebutuhan dasar atau fisiologisnya terpenuhi, kita bisa luangkan waktu sejenak untuk bisa ngobrol gitu dengan yang bersangkutan tanpa adanya distraksi. Kita perhatikan dengan baik, kita jadi pendengar yang aktif tanpa menghakimi perasaannya atau mungkin perilakunya atau masalahnya, dan kita tidak mencoba untuk mendiagnosa mereka gitu. Misalnya kita bilang, ini kamu kayaknya depresi, itu suatu sikap yang kurang tepat. Kita hanya perlu menjadi pendengar yang baik sehingga dia dengan sendirinya akan memberikan keterbukaan diri gitu untuk bisa menyampaikan sebenarnya apa yang menjadi kendala atau masalah dia. Kemudian setelah teman-teman berhasil untuk menjadi pendengar bagi teman yang mengalami depresi, bisa diberikan rekomendasi atau saran untuk menemui tenaga profesional sehingga diagnosa yang ditegakkan akan lebih membantu yang bersangkutan untuk mendapatkan treatment yang tepat gitu. Baik, itu kan kalau kita berada di lingkungan rumah Bu ya. Yeah. Nah, kalau terapi depresi sendiri menurut pandangan psikolog itu bentuknya seperti apa Bu? Dan Baik. berapa lama terapi itu dilaksanakan? Kalau terkait dengan terapi, kita bisa mengintegrasikan baik dari segi medis maupun dari psikologis. Nah, kita bisa meminta bantuan dari psikiater untuk memberikan obat antidepresan, dan kalau dari segi psikologis ada terapi yang bisa kita bantu untuk pasien. Dan terapi itu untuk depresi ada berbagai pendekatan Pak, mulai dari psikodinamika gitu yang sifatnya mungkin kita bisa membahas tentang kaitan di masa lalu yang bersangkutan. Kemudian juga ada terapi yang pendekatan kognitif, ini bagaimana kita mencoba untuk merekonstruksi atau merubah pola pikir yang dimiliki oleh pasien. Kemudian kalau dari pendekatan humanistik, kita mencoba melihat dari sisi atau kualitas positif dari yang bersangkutan. Ketika semua terapi ini memang dibutuhkan, karena kadang-kadang kita tidak bisa langsung mengajak diskusi gitu pasien ketika mungkin dia secara kimiawi masih membutuhkan bantuan obat atau antidepresan gitu. Jadi kita perlu mengintegrasikan semuanya. Kemudian nanti kita akan coba lihat dulu di pasien ini akan lebih cocok dengan pendekatan psikoterapis yang mana ya gitu. Kemudian juga kita perlu juga untuk melibatkan keluarga atau lingkungan terdekat yang dimiliki, karena pasien depresi itu tidak bisa berjuang sendiri gitu. Dia membutuhkan orang-orang di sekitarnya untuk bisa survive dan mengatasi gejala depresinya. Kalau terkait dengan berapa lamanya, itu kita bisa lihat lagi dari
prognosisnya terkait juga ke tingkat keparahan yang dialami oleh pasien tersebut. Kalau misalnya ringan, mungkin dia akan bisa selesai dalam 1 atau 2 kali pertemuan gitu ya. Tapi kalau tingkatnya sudah mungkin sedang atau parah, itu mungkin bisa berkali-kali gitu. Sehingga ini kita harus melihat lagi bagaimana dampak yang dialami dari pasien tersebut gitu. Baik, cukup menarik sekali ya Sobat Fakta penjelasan dari Ibu Puput tadi. Mulai dari definisi, tanda dan gejala, lalu bagaimana cara menegakkan diagnosisnya menggunakan berbagai pendekatan tadi, lalu bagaimana cara untuk melaksanakan pertolongan pertama ketika kita menemukan teman kita yang depresi, lalu bagaimana terapinya ketika seorang penderita ini ke psikiater. Ternyata banyak sekali pendekatannya, begitu ya Bu Puput ya? Betul. Baik, yang terakhir mungkin Bu Puput untuk depresi sendiri, mengevaluasinya itu bagaimana? Oke. Kalau untuk mengevaluasi terkait dengan penegakan diagnosa tadi ya Pak, kita harus melihat dari segi fisiknya dan juga dari dampak secara sosial atau psikologis yang ditimbulkan dari gejala tersebut. Kalau mungkin dari segi kesehatan, dokter itu lebih banyak mungkin melihat dari segi ini ya, observasi medisnya, bagaimana kesehatan fisiknya gitu. Kalau dari segi psikologis kita bisa lihat lagi dari asesmen tadi BDI atau mungkin asesmen tadi, dan juga kita bisa tanya secara klinis untuk wawancara klinis kepada orang-orang yang mungkin terkait dengan masalahnya gitu. Apakah mungkin sumbernya dari keluarga, ya berarti kita harus cari informasi dari keluarga gitu. Seperti itu Pak. Baik, terkait dengan fenomena tadi Ibu, mungkin Ibu ada pesan terhadap Sobat Fakta yang ada di rumah. Bagaimana tips atau kiat kita agar terhindar dari depresi? Oke, baik, terima kasih. Untuk kiatnya, yang pertama mungkin saya perlu menggarisbawahi bahwa depresi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keimanan seseorang gitu. Jadi bukan berarti orang yang depresi itu orang yang tidak beriman gitu. Itu mitos yang mungkin perlu diluruskan, bahwasanya seseorang bisa mengalami depresi karena berbagai faktor yang melingkupi kehidupan orang tersebut gitu. Sehingga kita tidak bisa mendiagnosa secara sembarangan dan kita tidak bisa menghakimi mereka. Yang kita lakukan hanyalah memberikan dukungan yang mereka butuhkan, kemudian kita berikan mereka rekomendasi untuk bisa bertemu dengan profesional sehingga mereka bisa mendapatkan treatment yang lebih baik gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Ibu Puput atas masukan, informasi dan kiat-kiat yang disampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Sobat Fakta yang ada di rumah. Sama-sama Pak. Oke. Baik Sobat Fakta, demikian untuk acara podcast pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan bahagia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.